Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Jamaah Masjid Raden Patah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah bisa kita mulai kajian fikih khusus pranikah. Jadi maksudnya kajian fikih pranikah itu adalah kajian fikih yang membahas topik-topik sebagai persiapan pernikahan. Ini semua kan mau nikah ya? Atau sudah ada yang nikah mungkin ya, 1-2 secara tidak kita ketahui. Ini adalah topik yang penting dalam hidup kita, karena dalam Islam itu ada ajaran bahwa orang itu hukumnya fardu ain, belajar sesuatu yang terkait dengan perbuatannya. Belajar hukum Islam yang terkait perbuatannya itu hukumnya fardu ain. Kalau belajar hukum Islam yang tidak terkait perbuatannya itu hukumnya fardu kifayah. Contoh, misalnya setiap orang Islam dituntut untuk sholat 5 waktu. Betul ya? Semua orang Islam dituntut untuk sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu ini adalah perbuatan yang pasti akan dilakukan oleh setiap orang muslim. Maka hukumnya fardu ain, belajar tentang fikih sholat 5 waktu. Contoh lain, orang mau berdagang. Orang mau berdagang, maka dia wajib untuk mengetahui hukum-hukum Islam yang terkait dengan perdagangan. Kenapa? Biar nggak sampai jatuh pada aktivitas yang haram. Karena perdagangan itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang sah, ada yang batil. Bahkan ada perdagangan yang mengandung riba. Contohnya misalnya jual beli emas. Jual beli emas itu dalam Islam syaratnya harus kontan. Kalau ada orang jual beli emas kemudian kredit, tidak boleh itu. Itu mengandung riba. Nah, orang tahu begini hanya dengan belajar fikih. Maka orang yang mau bisnis jual beli, fardu ain, hukumnya belajar hukum jual beli. Terus bagi kaum muslimin yang lainnya nggak bisnis, bagaimana hukumnya? Hukumnya fardu kifayah. Gitu ya. Artinya kalau sudah ada ulama yang mempelajarinya, sudah cukup menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Tapi yang benar-benar mau terjun di bidang tersebut, maka menjadi fardu ain untuk belajar itu. Termasuk hukum nikah. Kalau orang sudah merencanakan untuk nikah, maka menjadi fardu ain belajar hukum-hukum tentang pernikahan. Jangan dikira hukum pernikahan itu tidak memiliki konsekuensi. Orang itu kalau nikah dan tidak ngerti hukum nikah, itu bisa jadi akan melanggar banyak syariat yang dia nggak merasa bahwa itu adalah melanggar. Contoh misalnya, yang paling sering itu adalah persoalan talak. Saya sering dapat pertanyaan tentang talak dan saya menyimpulkan, oh berarti banyak orang Islam ini yang menikah tapi nggak ngerti hukum-hukum talak. Seperti apa gambarannya nggak ngerti hukum talak itu? Misalnya begini. Hadis Nabi mengatakan begini. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikah wat talaq war raj'ah.
Ada 3 hal yang seriusnya dihukumi serius dan candanya juga dihukumi serius. Apa itu? 1 nikah, 2 talak, yang ketiga adalah rujuk. Ini 3 hal yang gak boleh sembarangan. Kenapa? Karena diucapkan serius dihukumi serius, diucapkan canda juga dihukumi serius. Nah, di masyarakat itu gak banyak yang ngerti ini. Sehingga kadang-kadang ketika sedang bertengkar suami istri, lalu suaminya marah, lalu muncul kata-kata talak. Maksudnya hanya mengancam mungkin, tapi nggak sadar itu punya konsekuensi hukum. Misalnya lagi bertengkar suaminya marah, sudah kalau seperti ini kita cerai saja. Nah, suami kalau sudah mengatakan semacam itu, maka itu jatuh talak 1. Betul itu. Kenapa? Karena dia mengatakan 3 hal yang seriusnya dihukumi serius, canda juga dihukumi serius. Nikah, talak, rujuk. Jadi talak ini salah satunya. Makanya jangan sembarangan. Tidak boleh sembarangan itu. Saya pernah dikontak oleh salah seorang lelaki yang punya masalah semacam ini. Dia cerita, Ustadz, saya ini sedang bertengkar dengan istri, sedang emosi, lalu saya itu karena tidak bisa menahan perasaan saya bilang, ya sudahlah, sekarang kita cerai saja. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah ini jatuh talak? Saya bilang, benar Pak, jenengan bilang kita cerai saja. Katanya cerai ya, cerai. Iya Ustadz, cerai. Mohon maaf Pak, itu jatuh talak sudah. Saya bacakan hadis yang saya sebutkan tadi. Beliau masih bertanya lagi, loh Ustadz, masa jatuh cerai? Kan saya nggak niat mencerai, Ustaz. Saya itu cuma emosi. Emosi, namanya emosi kan ya kadang-kadang itu pikiran itu nggak yang muncul itu nggak seperti yang dimaksudkan dalam hati. Masa seperti itu dihukumi jatuh talak, Ustaz? Tak bilang, Pak, orang mentalak itu umumnya memang dengan emosi. Saya belum pernah mendengar ada orang mentalak sambil tersenyum. Ya enggak? Kamu kutalak dek misalnya. Ada enggak orang mentalak semacam itu? Umumnya talak itu justru dengan emosi gitu ya. Itulah justru maksud hadis Nabi itu biar kita tidak sembarangan mengucapkan kata talak. Bahaya itu memang. Nah ini kan perlu ilmu. Makanya saya sering nasihati kepada para wanita, wahai para wanita, berhati-hatilah dalam menikah. Ketika Anda ingin menikah dengan seorang laki-laki, maka pastikan calon suamimu ngerti hukum-hukum talak. Jangan sampai gak ngerti hukum talak. Bahaya itu. Ditanya itu, Mas, Saman mau nikahi saya, ngerti hukum talak? Ditanya. Kalau dia jawabnya, aduh maaf, saya belum ngerti. Sana-sana, belajar dulu ya. Bahayanya apa? Wanita itu punya kepentingan yang sangat besar untuk memastikan calon suaminya ngerti hukum-hukum talak. Kenapa? Karena kalau misalnya suaminya nggak ngerti hukum talak, lalu kemudian sedang bertengkar, lalu nggak sengaja mengucapkan kata-kata talak, jatuh hukum talak, maka sudah tidak sah suami istri. Sementara wanita merasa dirinya masih sebagai istri sah. Wah itu kan dihukumi berdosa seumur hidup ya enggak? Bisa jadi berzina seumur hidup itu hukumnya. Nah, ya. Laki-laki juga yang ada di sini yang belum menikah wajib belajar hukum tentang talak. Nah ini gunanya kajian fikih pranikah, membekali gitu ya. Biar ngerti hukum-hukum yang fardu ain terkait pernikahan, biar enggak sampai keliru. Karena pernikahan itu jangan dibayangkan enaknya saja. Pernikahan itu tanggung jawab. Pernikahan itu adalah komitmen untuk berani menanggung lebih dari yang selama ini ditanggung. Itu pernikahan ya. Jadi wajib hukumnya. Tahu lelaki kewajibannya apa saja, perempuan juga tahu kewajibannya apa saja. Baik, itu pengantarnya begitu ya. Jadi fardu ain bagi orang yang mau nikah. Kecuali misalnya di ruangan ini ada yang bercita-cita tidak menikah. Wah, ya silakan saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nikah kan memang enggak wajib ya. Nikah itu hukumnya sunnah. Ya. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Misalnya enggak nikah, mau jadi apa ya,
mau jadi petapa misalnya ya. Jadi sudahlah bertapa di gunung sambil ibadah sampai mati ya silakan saja. Itu tidak masalah. Dan ada ulama-ulama yang memang seumur hidup itu tidak menikah. Contoh yang paling terkenal adalah Imam An-Nawawi. Itu enggak nikah beliau. Imam An-Nawawi itu yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah itu, yang mengarang kitab Al-Majmu' Al-Azkar, Raudhut Talibin. Banyak kitab-kitab itu yang terkenal di masyarakat. Ini ternyata beliau tidak menikah. Beliau meninggal di usia yang masih relatif muda, yakni sekitar 45 atau 46 tahun. Itu enggak menikah beliau. Termasuk juga ahli tafsir terkenal, namanya Imam At-Tabari. Nah itu juga tidak menikah. Kalau antum pernah membaca buku ada keterangan disebutkan dalam tafsir At-Tabari, nah itu pengarangnya tidak menikah ternyata. Tidak menikah beliau. Jadi beliau meninggal di usia 80 sekian tahun itu sendirian. Enggak ditemani istri, enggak ditemani anak. Jadi ada semacam. Termasuk Ibnu Taimiyah, itu ulama yang juga tidak menikah, meninggal dalam keadaan tidak menikah. Ini sampai dikumpulkan jadi satu ya, kisah-kisah ulama bujangan itu. Ada sebuah kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama bujangan. Ada itu ya. Dikumpulkan jadi satu, salah satunya yang saya ceritakan tadi gitu ya. Itu. Memang menikah itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Jadi saya harus bilang begini karena siapa tahu ada yang merencanakan gak nikah ya kita hormati pilihannya ya. Tapi misalnya siap menikah, maka menjadi fardhu ain mengetahui hukum-hukum pernikahan. Baik. Sekarang ke topik inti ya. Kita kan mau bicara cinta ini ceritanya. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang cinta? Cinta itu macam-macam. Yang kita bicarakan malam ini adalah cinta natural antara lelaki dan wanita. Dibatasi di sini ya pembicaraan kita. Jadi kita enggak bicara cinta kepada HP misalnya, enggak kita urus yang cinta-cinta model semacam itu. Cinta pada mobil, cinta pada bisnis, cinta pada kerja, cinta-cinta yang semacam itu tidak kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah cinta natural. Laki-laki cinta wanita, wanita cinta laki-laki. Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang sangat terkenal untuk menyatakan cinta. Apa itu? Yang pertama adalah al-mahabbah. Al-mahabbah atau bahasa lainnya al-hubbu. Mahabbah atau hubbu. Istilah yang kedua adalah al-wuddu atau al-mawaddah. Al-wuddu atau al-mawaddah. Ini dua istilah yang paling terkenal untuk menyebut istilah cinta. Kalau bahasa Arab yang asli, orang Arab itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu punya 60 kosakata tentang cinta. Itu orang Arab. Ya. Ini menunjukkan betapa dalamnya ya. Betapa dalamnya makna cinta itu di hati orang-orang Arab sampai mereka memiliki 60 macam kosakata untuk menyebut cinta. Tadi yang saya sebutkan tadi itu hanya 2 ya dari 60 kosakata. Ya. Apa bedanya mahabbah dengan al-wuddu? Bedanya adalah kalau al-wuddu atau mawaddah itu dibatasi pada cinta-cinta natural. Cinta laki-laki pada wanita yang disertai dengan keinginan untuk memiliki, dinikahi, selalu bersamanya, itu dinamakan mawaddah atau wuddun. Makanya dalam ceramah-ceramah pernikahan itu keluarga yang ideal itu disebut keluarga samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, jadi mengandung sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta natural tadi, dan rahmah, kasih sayang. Itu cinta natural, cinta alami yang disertai perasaan ingin memiliki. Kalau mahabbah itu lebih luas. Mahabbah atau hubbun itu bisa dipakai untuk cinta lawan jenis, bisa juga dipakai untuk cinta yang timbul karena pemikiran. Ya. Cinta yang timbul karena pemikiran itu disebut mahabbah. Bisa pakai itu. Makanya cinta kepada Allah itu nyebutnya adalah mahabbatullah atau hubbullah. Tidak pernah disebut
mawaddatullah, tidak boleh ya, tidak boleh. Disebut wuddullah, tidak boleh. Kenapa? Karena cinta pada Allah sifatnya khas. Cinta pada Allah itu cinta karena pemikiran, cinta karena proses pemahaman. Semakin mengenal Allah, semakin cinta. Sama seperti cinta kepada Rasulullah, itu juga cinta karena pemikiran. Semakin kenal Rasulullah, semakin cinta. Semakin kuat pemahamannya tentang sifat-sifat Nabi, semakin cinta. Nah, kita menyebutnya mahabbatur Rasul atau hubbur Rasul. Tidak pernah disebut mawaddatur Rasul atau wuddur Rasul. Itu bedanya. Ya. Kalau cinta seseorang karena kesalehannya, nah itu dinamakan al-mahabbah fillah, cinta karena Allah. Jadi cinta karena Allah itu karena kesalehannya. Seperti orang-orang Islam cinta pada Rasulullah, orang-orang Islam cinta pada sahabat-sahabat Nabi, itu cinta karena Allah, cinta karena kesalehannya. Bukan cinta natural tadi. Makanya cinta karena Allah itu bisa berlaku lelaki pada lelaki, bisa wanita pada wanita, bisa lelaki pada wanita, bisa wanita pada lelaki. Yang penting standarnya adalah cintanya karena kesalehan orangnya. Bedanya dengan mawaddah apa? Kalau mawaddah itu cintanya disertai dengan perasaan pengen memiliki. Nah, itu yang tidak ada pada cinta karena Allah. Contoh misalnya, sahabat-sahabat wanita Nabi, itu kalau kepada Nabi dinamakan cinta karena Allah. Cinta karena kesalehan Rasulullah. Tidak ada perasaan, aduh andaikan aku jadi istrinya Nabi ya. Nah, gak ada begitu ya. Itu cinta karena Allah. Kalau ada orang bilang cinta karena Allah tapi pengen menjadikan seseorang sebagai istrinya, jangan dibilang cinta karena Allah. Itu cinta natural biasa. Makanya hati-hati ya. Ini para akhwat-akhwat, saya ingatkan dengan ikhwan-ikhwan buaya, hati-hati ya. Hati-hati. Kadang-kadang begitu ya. Kirim pesan, ukhti, uhibbuki fillah. Wahai ukhti, aku cinta padamu karena Allah. Katakan padanya kalau ada yang begitu, kalau kau cinta aku karena Allah, maka engkau tidak perlu punya keinginan memiliki aku. Nah, gitu ya. Itu ciri cinta karena Allah. Gak perlu ada perasaan pengen memiliki. Karena kesalehannya, murni karena kesalehannya. Ya, begitu. Dan cinta karena Allah itu gak harus kenal, gak harus tahu wajah orangnya. Cukup tahu berita tentang kesalehannya, sudah cinta itu. Seperti kita cinta pada Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu kan cinta ya kepada beliau, tapi gak pernah tahu wajahnya kayak apa. Kenapa muncul cinta? Karena kita sering mendapatkan berita tentang kesalehan beliau. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana jasa-jasanya terhadap umat Islam, timbul perasaan cinta. Itulah cinta karena Allah. Gitu ya. Itu dari sisi istilah. Nah, sekarang kita bicara urgensi cinta. Gimana urgensi cinta? Seperti saya katakan tadi, batasannya yang kita bicarakan adalah cinta natural tadi ya, artinya mawaddah tadi. Cinta itu penting, karena cinta ini harus kita akui, secara fakta itu adalah sumber kebahagiaan manusia, ya enggak? Bagi individu, cinta itu penting, karena salah satu yang bisa membuat kita bahagia adalah cinta. Yang membuat dunia lebih berwarna itu adalah cinta. Bahkan kadang-kadang yang membuat semangat masuk kelas itu adalah cinta. Ya enggak? Lebih indah memang, faktanya lebih indah. Fakta itu. Orang mengejar cinta sebagai salah satu penyebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Percuma orang kaya kalau enggak mendapatkan cinta. Percuma orang hartanya banyak kalau kita tidak dicintai. Jadi orang itu kalau punya cinta, dia dicintai dan mencintai, wah rasanya lengkap hidup ini ya, lengkap rasanya. Kalau misalnya nggak bisa mencintai, ya, bisanya hanya dicintai, kira-kira milih mana? Mencintai apa dicintai? Mencintai atau dicintai? Mana yang lebih enak? Yang lebih dekat dengan kebahagiaan yang mana? Dicintai ya, mencintai. Kalau mencintai, itu kalau yang kita cintai tidak mencintai kita, itu wah sakit rasanya, gitu ya.
Apalagi orang yang kita cintai menikah dengan orang lain. Lebih perih itu. Kita melihat dia bahagia, ya, sementara kita berlumur dengan duka. Enggak enak itu rasanya ya. Itu kalau mencintai saja tanpa dicintai. Makanya kalau bisa milih, andaikan hanya ada dua pilihan, mencintai atau dicintai, pilihlah dicintai. Karena orang dicintai pasti dihargai, ya. Orang dicintai pasti dihargai. Kita ini bisa di sini karena banyak cinta yang ada pada kita. Cinta orang tua kita, ya kan? Orang tua kita cinta membuat kita ada. Seandainya orang tua enggak cinta pada kita, kita lahir langsung dilempar di tong sampah itu. Ya kan? Kita ada karena banyak orang yang cinta pada kita. Maka minimal dicintai, gitu ya. Minimal dicintai. Kalau bisa sih ya dicintai ya mencintai. Tapi enggak semuanya kadang dapat ini. Oke. Betul, secara fakta cinta itu penting bagi individu. Secara alami manusia memerlukan cinta sebagai salah satu kebutuhan hidup untuk merealisasikan kebahagiaan. Ini kita bicara konteks individu. Konteks masyarakat, cinta itu juga penting. Pentingnya apa? Cinta itu ringkasnya adalah melestarikan spesies manusia. Kok bisa? Oh iya. Laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, itu yang menyebabkan mereka menjadi menikah, ya enggak? Setelah menikah, akhirnya mereka bereproduksi, kan begitu? Setelah bereproduksi, maka lahirlah generasi baru yang siap untuk menggantikan generasi lama. Artinya kan berarti dengan cinta lestarilah spesies manusia. Kan fakta ya, berarti cinta perlu untuk masyarakat juga. Karena kalau nggak begitu maka musnahlah manusia itu. Ya. Cinta yang ada pada laki-laki dan wanita, ini pertanyaan berikutnya. Apakah semuanya itu oleh Islam dibolehkan? Adakah cinta yang dilarang? Adakah cinta yang disukai oleh Islam? Dan adakah cinta yang diizinkan? Nah, di sini kalau pertanyaan ini maka saya bisa mengatakan secara umum cinta dalam Islam itu ada 3 macam. Pertama cinta mubah, yang kedua adalah cinta yang syar'i, yang ketiga adalah cinta yang dilarang. Cinta yang mubah itu bagaimana? Cinta yang mubah adalah ketika kita jatuh cinta pada lawan jenis kita dan itu tidak melanggar syariat. Ya. Misalnya bagaimana? Misalnya ke masjid. Begitu lewat kok melihat ada akhwat yang sedang sholat, subhanallah. Misalnya ya. Timbul cinta. Kita nggak berniat mencari perempuan, tapi kok kebetulan ketemu yang semacam itu. Ini nggak terlarang ya, tidak terlarang. Asalkan lanjutan aksi berikutnya itu harus benar. Ya, gimana aksi selanjutnya? Aksi selanjutnya kalau timbul perasaan cinta, langsung segera datangi ayahnya, diminta dilamar, gitu kan? Karena kalau dilamar jelas statusnya. Lamar itu kan kemungkinannya cuma 2, diterima atau ditolak. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, Allahu Akbar. Masih banyak wanita yang lain, kan begitu? Ya, begitu. Jadi kalau cinta yang munculnya itu tidak kita sengaja, itu nggak tercela dalam Islam, tidak tercela. Ya. Adapun cinta yang syar'i, itu adalah cinta yang tumbuhnya setelah sah menjadi suami istri. Nah, seperti cintanya Rasulullah pada Khadijah dan Khadijah pada Rasulullah. Ini mawaddah yang tumbuhnya alami setelah pernikahan. Rasul saat menerima pinangan Khadijah itu belum ada cinta, biasa saja, cuma masih menghormati Khadijah begitu saja. Jadi belum ada cinta sebenarnya. Ketika ditawari itu jawaban Rasulullah jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah itu sebenarnya tidak pernah mengharapkan apa-apa gitu ya. Kan ceritanya saat mau menikah dengan Khadijah itu didatangi salah seorang pembantu Khadijah, kemudian ditanya, "Hai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah?" Rasulullah menjawab, "Pemuda miskin seperti aku ini bagaimana saya bisa menikah?" Terus dijawab, "Bagaimana kalau kamu dinikahi seorang wanita yang kaya raya
dan terhormat. Maukah kamu? Rasul bertanya, siapa dia? Khadijah. Rasul langsung mengatakan sepakat, mufakat, setuju. Gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan berarti pernikahannya itu hanya Rasul itu tahu, kenal Khadijah bahwa dia adalah seorang janda, adalah seorang yang baik. Kemudian ketika ditawari, mau, kan begitu aja. Enggak ada niatan menikah, enggak ada niatan mengejar seseorang gitu ya. Jadi Rasul itu memang begitu cara nikahnya itu ya. Tapi setelah berumah tangga dengan Khadijah, subhanallah, Rasulullah itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Khadijah luar biasa. Baik sekali. Khadijah itu bagi Rasulullah itu bagaikan bukan hanya istri tapi juga sekaligus ibu. Ya, makanya Khadijah sendiri itu pernah bilang begini pada putrinya. Kita itu punya 2 bayi kalau sudah menikah. Yang pertama yang menyusu pada kita, yang kedua adalah bayi yang berjenggot. Ya, bayi berjenggot itu suaminya dia. Maka kadang-kadang suami itu perilakunya kayak bayi gitu ya, manja-manja gitu ya. Ya sama kayak bayi itu, butuh perhatian juga sama. Makanya wanita yang baik itu posisinya bukan hanya seperti istri tapi juga seperti ibu. Ini yang dilakukan secara sempurna oleh Khadijah. Sehingga Rasulullah itu cintanya luar biasa pada Khadijah. Buktinya apa? Rasul itu tidak pernah terima kalau ada siapapun yang berani menjelek-jelekan Khadijah. Pernah Aisyah itu ngomong agak menjelekkan Khadijah. Aisyah itu kan istri Nabi yang cantik ya. Beliau merasa lebih hebat dari Khadijah. Lalu kemudian saat Rasulullah itu sering nyebut-nyebut Khadijah, cemburu Aisyah. Kemudian Aisyah bilang, Rasulullah, kenapa engkau masih menyebut-nyebut Khadijah? Wanita tua begitu saja kok disebut-sebut. Bukankah Allah sudah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah? Maksudnya, aku kan masih muda, cantik, perawan lagi kan gitu ya. Nah, Rasul marah luar biasa itu. Mendengar ucapan Khadijah Aisyah kayak gitu, marah luar biasa. Saking marahnya itu sampai jambul rambut beliau itu bergerak-gerak itu. Ya, itu saking menahan emosinya sampai gitu. Kemudian mengatakan, demi Allah, tidak ada wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Semua orang memusuhi aku, hanya Khadijah yang mendukung aku. Semua orang tidak membantu aku dengan hartanya, hanya Khadijah yang membantu aku dengan hartanya. Semua istriku tidak ada yang memberikan anak, hanya Khadijah saja yang memberikan aku anak. Bagaimana kau bilang sudah digantikan lebih baik? Tidak ada yang tergantikan dari Khadijah. Makanya takut ya Aisyah, setelah itu bersumpah gak akan pernah ngomong jelek tentang Khadijah. Nah, ini contoh ya, cinta yang tumbuh setelah menikah. Dan saya katakan pada antum semuanya, sebaik-baik cinta itu adalah yang tumbuh setelah menikah. Betul itu. Karena cinta yang tumbuh setelah menikah itu adalah bukti nyata kebaikan pasangan kita. Ya. Kalau cinta sebelum menikah itu masih 50-50. Ini bener gak orangnya baik gitu ya. Karena kadang-kadang orang baik itu karena ada maunya. Ya. Tapi kalau cintanya tumbuh setelah menikah, wah luar biasa itu. Saya kalau ketemu para wanita yang mau menikah, saya sarankan, kalau engkau dilamar seorang lelaki yang soleh dan bertakwa, maka terimalah meskipun engkau belum mencintainya. Kenapa? Karena nikah dalam Islam itu tidak harus didasarkan atas cinta. Kalau suamimu itu orang yang soleh dan bertakwa, maka kalau dia nanti mencintaimu, dia pasti akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, maka dia tidak akan pernah menzalimimu. Nah, itu keuntungannya punya suami yang soleh. Dan saya yakin kalau suami soleh itu pasti istri lama-lama akan cinta itu. Misalnya istri nggak mau masak, suaminya masak sendiri. Istri nggak mau nyuci, suaminya nyuci sendiri. Istri nggak mau ngepel sendiri. Istri capek, dipijitin. Istri ngambek, diajak shopping. Waduh, seneng ya. Kalau ada suami yang soleh semacam ini, saya yakin istri itu pasti akan leleh hatinya ya. Lama-lama mesti cinta, gitu kan? Nah, cinta kayak gini tuh yang pasti awet. Kenapa? Karena cinta yang tumbuh setelah menikah, yang semakin besar setelah menikah, itu cinta yang asli karena kebaikan seseorang. Tapi kalau tumbuhnya sebelum menikah, awas, banyak topengnya itu ya. Hati-hati. Banyak topengnya. Bisa benar, bisa salah. Gambling kalau sebelum menikah itu. Ya, makanya yang diajarkan Nabi kalau memilih calon suami atau istri itu adalah standar kesalehan nomor 1. Standar kesalehan nomor 1.
Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan posisi sosial di masyarakat, tetapi kesalehan. Gitu ya, itu cinta syar'i. Ada pula cinta yang terlarang. Nah, cinta terlarang itu bagaimana? Cinta terlarang itu adalah cinta yang sifatnya melanggar syariat Allah. Misalnya mencintai istri orang. Gimana istri orang dicintai? Gimana jalannya itu loh ya maksudnya. Kecuali kalau sudah diceraikan nggak baru itu boleh kan ya. Nah begitu. Itu cinta-cinta yang terlarang. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, mungkinkah cinta itu dikendalikan? Mungkin enggak? Ini pertanyaan penting untuk mahasiswa. Karena saya itu sering kali menganjurkan pada mahasiswa, selama dirimu masih kuliah, maka kalau bisa tahanlah cintamu. Ya, tahanlah cintamu. Sabarlah sampai saatnya engkau siap menikah. Persiapan orang siap menikah kan macam-macam loh. Tapi rata-rata orang siap menikah itu biasanya kalau mengikuti perintah orang tua adalah setelah lulus kuliah. Tidak apa-apa, kalau memang siapnya di situ tidak masalah. Nah, berarti sebelum siap menikah, maka tahanlah, jangan sampai jatuh cinta. Gitu ya. Orang yang jatuh cinta di saat yang tepat itu luar biasa ya. Jatuh cintalah di saat yang tepat dan kalau bisa sekali dan untuk selamanya. Nah, itu ya. Sekali, gak usah berkali-kali. Kalau cintanya berkali-kali itu penuh luka hati ini. Penuh luka. Cinta berkali-kali itu kan belum tentu disambut kan ya. Yang sering kali jatuh cinta ternyata bertepuk sebelah tangan. Oh, itu kan perih kan. Nah, makanya lebih baik jangan sampai jatuh cinta. Apakah bisa nggak jatuh cinta itu? Bisa. Karena cinta ini termasuk perasaan yang munculnya karena stimulus. Munculnya karena rangsangan. Tidak mungkin jatuh cinta kalau tidak pernah mengindra orang yang dicintainya. Ya enggak? Tidak mungkin. Mengindra itu bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa macam-macam. Pokoknya mengindra. Cuma kalau laki-laki yang sering jadi fitnah itu matanya. Ya kan? Sering melihat wanita cantik, subhanallah. Terus duduk terbayang, subhanallah. Mau tidur terbayang lagi, astagfirullah. Gitu ya. Kalau wanita fitnahnya biasanya bukan mata tapi telinga. Wanita sering mendengar kisah tentang orang lain, lama-lama tertarik, lama-lama simpati, jatuh cinta. Gitu ya, itu wanita begitu ya. Kalau fisik nomor sekian kalau wanita. Tapi kalau laki-laki, fisik itu number one. Gitu ya. Nomor satu. Makanya kalau mau nikah ditanya dulu, cantik enggak gitu ya. Kalau laki-laki, kalau wanita tidak. Kalau wanita itu seringnya fisik itu nomor sekian. Wanita lebih kagum dengan laki-laki yang bijaksana, yang dewasa, yang matang, yang cerdas, gitu ya. Jadi yang begitulah, yang mengayomi, yang perhatian, wah itu bisa leleh itu wanita ketemu laki yang semacam itu. Jadi lebih non fisikal sifatnya. Jadi gitu. Cinta itu bisa dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Mengendalikannya adalah tahan semua penginderaan yang mengantarkan pada cinta. Gitu ya. Ini hikmahnya kenapa dalam Islam diperintahkan ghaddul basar. Ghaddul basar itu kan menahan pandangan mata. Karena mata ini memang luar biasa pengaruhnya. Kalau kita sering mengindra seseorang, setiap saat berusaha diindra, ya, berusaha melihat penampakannya, berusaha melihat wajahnya, itu lama-lama bisa masuk ke hati itu, betul. Di kelas curi-curi pandang, wah gitu ya. Saat semua kelas sedang tertawa dilihat, dia ikut tertawa enggak ya? Wah. Kalau sering kayak gitu, lama-lama timbul cinta, betul itu. Nah, kalau memang belum siap menikah, lebih baik tahan. Dan itu bisa. Kalau sekedar simpati biasa, insya Allah enggak masalah. Namanya orang kagum kan enggak bisa dianu ya. Oh kagum karena kepintarannya, kagum karena kecantikannya, kagum karena prestasi ini itu. Itu wajar, tapi itu insya Allah nggak akan menjadi masalah ketika turunnya nggak sampai level cinta. Cinta itu hanya muncul ketika sudah sering dilakukan penginderaan dan akhirnya muncullah itu cinta. Ya, oke. Kalau orang sudah kadung jatuh cinta, apa solusinya? Nah, tapi saya katakan solusinya adalah menikah. Seperti yang diajarkan Rasulullah, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak ada obat yang paling mujarab bagi dua orang yang saling mencinta kecuali
pernikahan. Nikah itu memang obat paling mujarab. Cuman kalau memang masih niatnya kuliah ya sudahlah, jangan mikir pernikahan. Maknanya berarti jangan sampai jatuh cinta, ya. Nah, yang patut diketahui dalam Islam adalah jangan sampai kita ini mendramatisasi cinta. Ini bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mendramatisasi cinta. Cinta diakui, tapi tidak usah didramatisasi. Teladan dari Rasulullah menunjukkan semacam itu. Rasulullah itu pernah loh suka dengan seorang wanita tapi gagal menikahinya. Pernah dengar kisahnya? Ya, kisahnya ini terjadi. Ini bisa dibaca di kitabnya Tabaqat Ibnu As-Sa'ad. Ada di bab khusus tentang kisah para wanita. Itu ada seorang wanita yang bernama Ummu Hani. Itu diceritakan adalah seorang wanita yang pernah diinginkan dinikahi oleh Rasulullah. Siapa Ummu Hani ini? Ummu Hani itu nama aslinya Fakhitah binti Abu Thalib. Jadi putrinya Abu Thalib, pamannya Nabi. Nah, mungkin kalau secara ilmu pergaulan sehari-hari mungkin wajar ya. Rasul kan diasuh oleh Abu Thalib semenjak usia 8 tahun. Berarti tinggal bersama sepupu-sepupunya. Tinggal bersama Ali, tinggal bersama Ja'far, bersama Aqil, termasuk Ummu Hani ini. Nah, mungkin di situ akhirnya timbul keinginan untuk menikahi Ummu Hani. Cuma masalahnya suatu saat Rasulullah waktu itu sebelum diangkat jadi nabi, beliau pernah mendengar pamannya itu mengatakan begini, aku ingin menikahkan putriku dengan seorang lelaki Arab yang kaya dan bangsawan. Yang kaya dan bangsawan. Nah, Nabi merasa nggak masuk kriteria itu. Kalau bangsawannya dapat karena beliau termasuk keturunan Bani Hashim. Tetapi kekayaan nggak dapat, Rasulullah itu miskin. Nah, melihat kenyataan semacam ini, apakah Rasulullah berpikir untuk kawin lari misalnya? Tidak. Ummu Hani apakah senang juga sama Rasulullah? Senang. Siapa yang nggak senang dengan sosok seperti Rasulullah? Orangnya baik, jujur, amanah. Wah, itu idaman perempuan di zaman itu. Ya. Ummu Hani juga senang dengan Rasulullah. Dan seandainya dilamar pasti diterima. Dan memang betul sama-sama senangnya waktu itu. Cuma Rasulullah berusaha menjaga kehormatannya. Begitu tahu pamannya berkeinginan menikahkan Ummu Hani dengan seorang lelaki bangsawan dan kaya, maka beliau langsung mundur, gak jadi melanjutkan rencananya. Akhirnya Ummu Hani menikah dengan lelaki lain. Rasulullah pun akhirnya menikah dengan Khadijah. Apakah kisahnya selesai? Belum. Ya. Setelah itu di usia 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Beliau berdakwah dan salah satu umatnya yang masuk Islam adalah Ummu Hani dan sekaligus suaminya. Coba sekarang bayangkan, kira-kira gelora perasaan mereka seperti apa ya Pak? Dulu di masa muda ada pernah keinginan menikah, sama-sama pengen menikah, tapi gagal karena ada penghalang semacam itu. Kemudian ketemu lagi saat sudah dewasa, sudah usia 40 tahun ke atas, sudah sama-sama punya pasangan hidup, cuma statusnya satu sekarang sebagai nabi, satu sebagai umatnya. Ketemu terus setiap saat, kira-kira gimana perasaannya? Kalau kita ukur dengan perasaan sekarang itu, Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa itu. Apakah selesai kisah di situ? Belum selesai. Singkat kata Khadijah kemudian meninggal. Ummu Hani kebetulan takdir Allah berlaku juga, suaminya juga meninggal. Rasulullah menjadi duda, Ummu Hani menjadi janda. Nah, mungkin sisa-sisa cinta muda itu masih ada, mungkin ya. Sehingga akhirnya suatu saat Rasulullah itu mendatangi Ummu Hani kemudian menawari lagi untuk menikah. Gimana? Sekarang kamu sudah nggak punya suami, gimana kalau menikah dengan saya? Ummu Hani gimana responnya? Tentu saja kan senang toh, senang sekali. Dulu nggak dulu tidak terwujud keinginannya, sekarang ada kesempatan. Cuma ada masalah. Masalahnya apa? Ummu Hani waktu itu masih punya anak kecil-kecil dari suaminya yang almarhum itu. Maka Ummu Hani mengatakan pada Rasulullah begini, wahai Rasulullah, tentu saja aku menerima ajakanmu. Hanya saja saat ini aku masih punya anak kecil-kecil. Ya, kalau aku menikah denganmu, maka aku tidak punya kesempatan untuk membesarkan anak-anak ini. Karena dalam hukum Islam, kalau sudah menikah dengan seorang lelaki, maka anak-anak tersebut wajib diserahkan kepada kerabat suami, gitu ya. Jadi nggak bisa lagi diasuh oleh
istrinya. Gitu ya. Makanya kemudian bilang begitu, minta izin untuk membesarkan anaknya. Maka Rasul mengizinkan. Setelah kemudian dibesarkan, mungkin beberapa tahun, setelah siap, maka Ummu Hani datang pada Rasulullah, kemudian berbicara, wahai Rasulullah, sekarang saya telah siap, gitu ya, untuk dinikahi Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Ternyata Rasulullah memberikan jawaban yang mengejutkan. Beliau mengatakan, ammal an fala. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Coba. Kalau pakai alam pikir sekarang, mungkin kita akan menyimpulkan, loh, kok PHP sih gitu ya. Gitu kan ya? Nah, ini kalau pakai sudut pandang tanpa ilmu nanti kesimpulannya PHP. Keliru, enggak begitu. Dalam Islam itu ya, dalam Islam itu akad nikah nanti kita bahas ya. Akad nikah itu akad jaiz, boleh dibatalkan sewaktu-waktu tanpa ada celaan. Gitu ya. Tapi kalau sudah akad nikah, maka enggak bisa dibubarkan kecuali dengan mekanisme talak atau rujuk atau fasakh, ada hukum fikihnya itu. Makanya kalau masih akad nikah itu masih khitbah, masih pinangan, itu sewaktu-waktu bisa batal loh itu, masih bisa. Apalagi seperti Rasulullah pada Ummu Hani tadi masih tawaran, masih belum khitbah. Itu kan suka-suka Rasulullah tuh untuk membatalkan atau tidak. Ya. Kira-kira apa hikmahnya? Hikmahnya sesungguhnya sangat besar. Seperti saya terangkan tadi. Kalau Rasulullah melanjutkan pernikahannya dengan Ummu Hani, maka itu bisa disimpulkan secara berbahaya. Gimana penyimpulannya? Kalau ceritanya awalnya Ummu Hani ditawari langsung menikah, itu saya kira nggak masalah gitu ya. Tapi ketika Ummu Hani itu minta waktu untuk membesarkan anaknya, kan akhirnya ada jeda. Itu kalau Rasulullah menunggu, kemudian akhirnya menerima setelah itu, nanti bisa disimpulkan oleh umatnya, berarti termasuk ajaran Islam adalah kejar cintamu sampai kau dapat. Kan begitu? Itu kesimpulannya bahaya nanti, dan ini bertentangan dengan ajaran hidup zuhud dalam Islam. Islam nggak pernah mengajarkan semacam itu. Orang jatuh cinta silakan, tapi jangan mendramatisasi cinta. Nah, itu ya, itu poin pentingnya. Jadi pelajaran penting dari kisah Rasulullah adalah tidak ada dramatisasi cinta. Makanya saya tanya di sini semuanya, apakah pernah dengar kisah Rasulullah ini? Pasti jarang yang tahu, ya enggak? Maknanya apa? Maknanya para ulama tidak tertarik membahasnya terlalu dalam. Kenapa? Karena memang nggak penting dalam agama, nggak terlalu penting. Ya, perlu saya jelaskan begini biar ngerti. Dalam Islam itu nggak ada istilahnya dramatisasi cinta. Ya, itu. Terakhir, poin penting dalam cinta ini adalah semua cinta kita harus di bawah cinta kepada Allah. Maknanya apa? Kita boleh mencintai siapapun, tetapi ingat cinta itu semuanya harus di bawah cinta kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu yang sampai mengharuskan, menghilangkan cinta pada selain Allah, maka harus siap melakukannya. Contoh misalnya, seperti kisahnya seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu punya istri yang sangat cantik. Bukan hanya cantik istrinya, tetapi juga cerdas dan solehah. Ini langka loh ya, wanita cerdas, kemudian cantik dan solehah, itu langka. Yang sering saya ketahui, wanita itu kalau biasanya cerdas, dia nggak cantik, ya kan? Yang sering begitu. Kalau dia cantik, dia nggak cerdas, ya kan? Nah ini ada wanita cantik selalu cerdas, wah itu langka. Apalagi solehah, wah itu 1001. Umar punya istri yang seperti itu, wah kayak lengkap hidupnya. Sehingga Umar ini sangat mencintai Ibnu Umar terhadap istrinya ini. Lalu suatu saat ayahnya yang bernama Umar bin Khattab bilang pada anaknya, wahai anakku, ceraikan istrimu. Kaget, loh kok udah suruh nyeraikan? Istri saya itu baik-baik saja, gak ada masalah sama saya. Kenapa kok udah suruh menceraikan? Umar tetap bersikukuh, ceraikan istrimu. Akhirnya gak sanggup ini untuk melaksanakan itu, sehingga akhirnya Umar kemudian datang pada Rasulullah mengadukan kisahnya itu. Maka Rasul memanggil Ibnu Umar, setelah dipanggil ditanya, wahai Ibnu Umar, benarkah kamu diperintahkan ayahmu untuk menceraikan istrimu kemudian kamu menolaknya? Benar wahai Rasulullah. Maka Rasul berkata, wahai Ibnu Umar, talliqim ra'atak, ceraikan istrimu. Ini yang merintahkan Rasulullah sudah, nggak berani macam-macam ya. Akhirnya diceraikanlah sang istri. Pertanyaan besar sekarang, kenapa? Kenapa kok disuruh menceraikan istrinya? Ditanya Umar, kenapa kok suruh ceraikan
istri anakmu. Kata Umar, aku melihat anakku itu sangat mencintai istrinya. Dan aku khawatir cintanya pada istrinya melebihi cintanya pada Allah dan Rasulnya. Ternyata itu penyebabnya ya. Sehingga Rasulullah mendukung keputusannya Umar. Karena itu benar memang. Tidak boleh sampai itu. Karena bahaya loh kalau seorang laki sudah cintanya keterlaluan pada istri. Itu menghalangi untuk melakukan kebaikan dan bahkan bisa menyeret pada kemaksiatan. Koruptor itu, saya pernah membaca satu pernyataan, koruptor itu banyak korupsi karena istrinya, saking cintanya pada istrinya, semua keinginannya dituruti, korupsi sampai, ya kan? Nah, begitu. Makanya bahaya ini. Ya, harus dicegah itu, ya. Ibnu Umar itu kalau sudah cinta sekali ke istrinya, itu nanti kalau disuruh jihad, mikirnya jadi panjang. Waduh, mau jihad, setor nyawa ini maknanya. Nanti kalau saya mati, terus istriku jadi janda. Terus dia nanti dinikahi orang, aduh gimana rasanya, gitu tak? Itu pikiran yang jadi panjang, akhirnya nggak bisa berjihad di jalan Allah. Makanya, ya hati-hati, jangan pernah menerima cinta yang berlebihan, dan jangan pernah percaya pada cinta yang berlebihan. Tinggalkan semua cinta yang lebay. Contoh cinta lebay itu mengatakan misalnya, aku cinta padamu sehidup dan semati. Gak usah dipercaya itu, gak ada faktanya. Gak ada faktanya cinta hidup semati itu. Itu omong kosong ya. Itu hanya manis-manis lidah saja. Kalau seorang wanita meninggal dunia, apakah mungkin suaminya nanti ikut dikubur dalam kuburannya itu? Kan tidak ada toh. Makanya cinta hidup semati itu tidak ada. Kalau misalnya seorang istri meninggal, suaminya apakah menangis? Iya menangis, tapi nggak lama. Ya, paling sehari nangis, 2 hari agak sedikit sedih, 3 hari sudah mulai hilang kerut-kerutan sedih, 4 hari sudah ketawa-ketawa, 5 hari sudah nikah lagi. Nah itu. Makanya nggak ada cinta sejati, sudahlah. Cinta sejati itu hanya milik dari Allah ya. Mencintai Allah itulah cinta sejati, itulah teman yang asli, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kalau cinta pada manusia, sudahlah, sehebat apapun cinta pada manusia, ada saatnya engkau pasti berpisah dengannya. Entah engkau yang meninggalkannya, atau dia yang meninggalkanmu. Itulah dunia ya. Makanya tidak pernah didramatisasi dalam Islam cinta itu. Allah lah cinta sejati. Itu teladan orang-orang soleh zaman dulu itu semacam itu semuanya. Ya. Baik, mudah-mudahan itu kajian pagi ini, malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Apakah ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Oke, mungkin karena waktunya pendek ya. Sementara mungkin kita cukupi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.